Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan fitnah ulama, jangan caci maki ulama. Luar biasa mereka. Mereka tuh luar biasa. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Jadi sekali lagi tuh, ini biar pejabat-pejabat diplomatik ini paham betul soal perpisahan. Jangan nanti sembarangan ngoceh mengatakan ini kan overstay, ini kan dimaafkan, ini kan ada denda. Enggak begitu. Saya tidak ada overstay. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Dicabut. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah sekarang ini ya Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, ya bukan urusan dia dengan kita. Gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa Pak? Overstay. Overstay. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka saya akan berkata, siapa yang dulu yang sombong-sombong, datang ke kantor saya, sini. Sungguh tak layak menyebut nama mereka, karena akhlak mereka yang luar biasa. Ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pertama kali menjadi menteri, apa yang dilakukannya? Mengganti kursi busa lembut dengan kursi rotan. Heran semua orang. Biasanya orang kursi rotan diganti kursi lembut. Kenapa kursi itu diganti, Syekh? Aku tak biasa duduk di kursi yang lembut, aku terbiasa duduk di kursi rotan. Muncul fitnah, Sya'rawi mau jadi menteri karena gaji menteri yang luar biasa. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menunjukkan slip gaji. Ini gajiku ketika menjadi guru besar di Makkah, ini gajiku ketika jadi menteri. Mana lebih besar? Mereka semuanya tercengang, ternganga. Ternyata gaji itu 10 kali lipat ketika menjadi guru besar. Dia ingin mengambil itu karena ingin menyelamatkan umat. Jadi jangan sampai suuzon. Ini juga salah satu dalil, mana tahu saya nanti jadi pejabat. Jadi nanti jangan fitnah muncul. Kalau ada fitnah-fitnah, ingat ceramah ini. Ustaz Somad bukan ingin mengejar gaji, tapi untuk kemaslahatan umat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan fitnah ulama, jangan caci maki ulama. Luar biasa mereka. Mereka tuh luar biasa. Kalau Ustaz Somad biasa di luar. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa main-main roti. Tiba-tiba Habib Umar bin Hafiz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, hei penghuni neraka Jahannam, hei jangan main-main. Habib Umar bin Hafiz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu, yang mengalir darah Nabi dalamnya, Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi. Orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar? Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita. Tidak layak keluar dari lidah kita.
Oh, jadi Ustadz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustadz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustadz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara. Apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Kapan itu? Bulan 10 yang lalu di Masjid Istiqlal. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Sampai ke atas mimbar menggetar. Tak tahu tahap yang mau dikatakan. Akhirnya saya hanya mengucapkan Assalamualaikum, Alhamdulillah, salawat, cerita sedikit. Saya pun turun, dikomen oleh sahabat-sahabat, betapa tawadunya Ustaz Somad. Tidak mau dia ceramah di depan Habib. Dalam hati saya, bukan tawadu mas bro. Inilah, gak bisa dia membedakan mana orang tawadu, mana orang pucat. Para ulama itu menatap wajahnya saja kita tidak sanggup. Sudah saya siapkan sorban, ada di dalam tas. Nanti kalau jumpa mau cium tangan, salaman, mau minta, sudah dikarang kata-katanya. Mau minta ijazah, Habib mungkin tak minta pasangkan sorban. Sudah diulang, sudah casting di depan kaca. Begitu sampai di depan, hilang semuanya. Akhirnya sorban itu bawa balik. Makanya sampai sekarang belum pakai sorban. Begitulah para ulama, hebat, wibawa mereka, segan. Dengan Ustadz Somad, ada orang segan? Mana ada? Begitu jumpa Ustadz, Ustadz, ada orang segan. 2 kali, foto 5 kali, salam pun tidak. Biasa. Ulama-ulama itu wibawanya luar biasa. Lalu bagaimana dengan itu kan di sana. Bagaimana dengan di Indonesia? Ada seorang ulama yang saya baru pulang dari haulnya di Jawa Tengah, tepatnya Grobogan. Apa yang terjadi? Beliau ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, membuat pesantren di Tebu Ireng, tempatnya sarang perampok, penjahat, peminum khamar, pezina. Di situ didirikannya pondok pesantren. Setiap kiai mau ke masjid, mereka letakkan duri, sampah, batu, kotoran. Datanglah Kiai Hasan membuang sampah-sampah itu. Namanya Kiai Hasan Anwar. Setiap dia lihat sampah, dia buang. Itu saja kerja dia, membuang sampah kotoran yang menghalangi ulama besar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tapi apa yang terjadi? Karomah yang diberikan Allah, cucu-cucunya, anak-anaknya menjadi ulama-ulama, penghafal Quran, pondok pesantrennya besar. Kenapa? Karena khidmah kepada pewaris para nabi. Seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili di ujung nama menunjukkan tempat. Singkili artinya singkil, Aceh. Saya insya Allah akan berceramah ke Singkil, Aceh. Belum lagi, saya kasih tahu aja dari sekarang. Kalau ada orang menyebut ujung namanya Al-Hadrami, berarti dari Hadramaut. Al-Yamani, berarti dari Yaman. Al-Misri, berarti dari Mesir. Al-Banjari, dari Banjar. Tapi ini As-Singkili, dari Singkil. Ulama besar, Syekh Abdul Raub As-Singkili, yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Melayu. Nama kitabnya Terjuman Al-Mustafid. Inilah dia orangnya, Syekh Abdul Raub As-Singkili. Datang muridnya, belajar.
ke Singkel Aceh. Tiba-tiba ini ulama makan sirih, tepak sirih, jatuh ke tempat kotoran. Yang menulis buku ini Hawas Abdullah dari Kalimantan Barat. Buku itu saya baca ketika saya SMP. Jatuh tepak sirih itu ke dalam tempat WC yang kotor dan bau. Murid-murid yang lain begitu nampak jatuh, cabut semuanya. Tapi si Pono murid ini tidak. Dia masuk ke dalam, dia ambil, dia bersihkan, dia cuci dari tempat najis, kotor, bau itu. Setelah itu dia berikan kepada Tuan Guru Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf, ini ambillah. Apa kata Syekh Abdul Rauf? Muridku, dimanapun kau bicara, maka yang bicara adalah lidahmu, tapi kata-kata yang keluar adalah kata-kataku. Apa yang terjadi? Murid ini sekarang nama majelis terbesar, murid itu bernama Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat. Sampai hari ini ziarah terbesar di Sumatera Barat adalah Basapa hari Rabu pada bulan Safar di makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Kalau tak percaya, cari di internet. Saya sudah mau dibawa ke sana dan beliau salah seorang mursyid tarekat Syattariyah. Ustaz Somad, bisa kita ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, tausiah di sana? Lalu saya katakan, insya Allah saya datang. Tiba-tiba tim mengadakan survei ke sana melihat tidak memungkinkan Pak Ustaz. Tempatnya lapang, terus jamaahnya ramai. Kita bisa masuk keluar tak bisa. Ramai sekali. Kalau gitu kita tunda nanti sampai waktu tertentu. Begitulah karomah yang diberikan Allah Ta'ala karena kemuliaan dekat bukan dengan Nabi. Nabi terlalu jauh dengan kita, tapi dengan pewaris para Nabi, para orang-orang soleh yang sampai hari ini masih ada bersama dengan kita. Tapi saya tidak ingin dikatakan, oh ini Ustadz ini berceramah gini ujung-ujungnya. Saya tidak minta dimuliakan. Tolong muliakan saya. Saya tidak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Tidak, saya hanya ingin mengajak, mari kita muliakan habaib, mari kita muliakan ulama, mari kita muliakan semuanya. Ketika saya dikatakan tidak bisa berceramah ke Semarang, Ustadz tidak boleh ceramah ke Semarang. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saya jumpa dengan Pak Syafruddin, Wakapolri di Masjid Istiqlal. Ustadz Somad, silakan ke sana. Saya akan telepon Pak Kapolda, Pak Condro Kirono, jalan Ustadz mulus ke sana insya Allah. Begitu saya sampai di airport Semarang, saya turun, bapak-bapak dari kepolisian sudah berbaris, pengamanan 4 baris. Polisi, tentara, FPI, pemuda Pancasila. Saya pun jalan. Masya Allah. Dalam hati saya, mudah-mudahan ada yang moto. Karena nggak mungkin saya minta foto kan. Nggak mungkin saya minta foto. Tapi lama-lama saya berpikir, kalau saya minta bantuan terus, nggak enak. Masa setiap mau ceramah bisa minta bantu tak Pak? Jadi saya pikir, kita ini kan mau ngaji, bukan mau perang, bukan mau show, mau nunjuk-nunjuk. Jadi kalau gitu gimana? Kalau gitu kalau ada yang ngancam-ngancam, saya ngundurkan diri aja. Gak boleh datang. Ya nggak apa-apa. Lebih selamat. Kalau mau ngotot bisa, tinggal telepon aja. Sombong juga.